Mohon izin atau 10.50. Pada hari ini saya Juliet Sulu 12 Quebec 5 mengulang kembali menguraikan surat terbuka di udara ditujukan kepada BPPON, BPPOD, BPPOW, BPPOL, RAPI di Indonesia, serta Bapak Ibu Ketua Daerah seluruh Indonesia dan anggota RAPI pada umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat, saya Juliet Sulu 12 Quebec 5, Sulaiman Suseno dari daerah 12 DIY. Pada kesempatan ini saya ingin menguraikan hati nurani saya melalui fasilitas Roib Merdeka ini, karena fasilitas ini paling mudah salah. Khususnya menyikapi Roib Merdeka beroperasi di band plan RAPI. Di batasan masalahnya ada di situ. Menyikapi perkembangan RAPI di Indonesia akhir-akhir ini tidak baik-baik saja berkenaan dengan munculnya surat edaran nomor 195.01.00.0822. Penjelasan umum. Perlu saya jelaskan sedikit bahwa Roib Merdeka ini dalam sistem berkomunikasi menerapkan konsep wajib menggunakan perangkat radio analog atau dikenal dengan radio to radio. Dan tidak bisa menggunakan aplikasi yang dikeluarkan dari Meta Android untuk berkomunikasi sesuai kita itu RAPI, singkatan dari Radio Antar Penduduk Indonesia, bukan WAPI atau WA RAPI Indonesia. Kenapa Roib Merdeka juga dinamakan interkoneksi terkendali? Karena sambungannya di masing-masing RF-Link dapat dikendalikan oleh SISOP atau pemilik RF-Link di Indonesia. Kalau ada RF-Link dirasa mengganggu jalannya komunikasi di Roib Merdeka ini, khususnya di ROM Indonesia, pasti akan dihentikan sementara oleh SISOP. Sehingga suara pengguna tidak berdampak di RF-Link lain di seluruh Indonesia. Contoh, suara terbuka di udara hari ini saya bacakan dianggap menghasut organisasi, maka SISOP dapat menghentikan suara saya ini dengan apa? Dengan teknologi yang diberikan admin kepada semua SISOP. Yang perlu digarisbawahi adalah sebelum ada larangan interkoneksi terkendali oleh pemerintah, mari kita jaga bersama sesuai himbauan notifikasi yang selalu dikumandangkan secara otomatis di Roib Merdeka ini. Kita penggiat Roib Merdeka ini dimanjakan
beberapa informasi yang penting. Hampir kita mendapatkan sejenis bimbingan organisasi yang terus-menerus. Karena sadar mungkin membosankan, tetapi mempola otak kita, saya, yang sudah terbiasa mengucapkan nol untuk kosong untuk bisa menyisihkan menjadi nol dan lain sebagainya. Selain itu, jika di tanah air kita ini ada gempa di atas 5 skala Richter, diulang, di atas 5 skala Richter, maka alat akan otomatis menghentikan pembicaraan kita. Teknologi yang akan mengambil alih secara otomatis mengabarkan. Ini hanya ada di Roib Merdeka. Dan tidak perlu diragukan lagi bahwa dengan komunikasi teknologi sekarang ini, anggota RAPI yang mau maju banyak sekali berkarya baik di bidang software maupun hardware. Catat itu. Bahkan merekayasa perangkat analog yang namanya HT dapat difungsikan untuk komunikasi jarak jauh kelas Indonesia. Dengan memadukan perangkat seketil bungkus rokok sudah dapat berkomunikasi bergerak dari satu titik di bumi Indonesia ini ke titik lain di bumi Indonesia ini. Kalau Roib ini dikatakan menabrak aturan, aturan mana yang ditabraknya? Jangan salah menginterpretasikannya. Ingat, pemerintah pasti lebih sigap daripada organisasi kalau hal ini menabrak aturan. Dan pemerintah kalau mau melarang Roib ini tanpa harus menunggu pengusulan dari manapun. Saya ulang sekali lagi. Pemerintah kalau mau melarang Roib ini tanpa harus menunggu pengusulan dari manapun. Mungkin melalui Balai Monitoring seluruh Indonesia minta ke Dirjen SDPPI dan diteruskan ke Menteri Kominfo sehingga Menteri Kominfo mengeluarkan surat yang namanya surat penggunaan atau pelarangan Roib ini. Sudah selesai di situ. Tapi kenapa pemerintah tidak mengeluarkan himbauan atau larangan Roib itu? Saya yakin dan pasti pemerintah berpikir panjang. Berpendapat bahwa kalau hal itu dilarang pasti bertentangan dengan surat perintah himbauan dan pemerintah yang namanya ASO, Analog Switch Off. Saya tegaskan lagi, jadi pemerintah tidak perlu menunggu permintaan dari organisasi apapun, termasuk RAPI. Begitu juga RAPI tidak perlu minta pemerintah berkenaan untuk menyetop Roib ini. Cuma sayangnya malah Roib ini tidak diperbolehkan penggunaannya oleh Ketua Umum RAPI kita. Lucu kan? Ya, lucu sekali. Apalagi pelarangan penerbitan SE itu tidak diamini sebagian dari pengurus daerah atau ketuda seluruh Indonesia. Mereka tidak berani menolak, itu wajar. Karena beliau masih ada unsur satu sungkan, dua rata-rata pengda tersebut mengajukan tetap menabrak undang-undang di atasnya. Dan beliau tidak mau berpikir panjang. Karena yang bertanggung jawab adalah yang mengeluarkan SE. Bukan yang pengurus daerah ke bawah. Bahkan undang-undang yang dipasangkan sangat meyakinkan. Sudah, itu semua urusan para pakar nanti yang paham tentang undang-undang dan penggunaannya.
Tapi saya di sini adalah ingin pucuk pimpinan Rapi melakukan tindakan sepihak atau mengeluarkan surat edaran inilah yang menjadikan masalah. Masalahnya apa? Dengan adanya surat edaran ini jelas terjadi perpecahan di anggota Rapi. Saya ulang lagi, dengan adanya surat edaran itu jelas telah terjadi perpecahan di tubuh anggota Rapi di Indonesia. Hanya gara-gara hobi komunikasi yang dipaksakan oleh pimpinan organisasi Rapi. Jadi jangan dipaksakan hobi komunikasi Anda bisa diterapkan ke anggota Rapi di Indonesia. Dengan dalih apapun maupun undang-undang yang Anda ajukan. Ada jejak digital di medsos. Di sana mengatakan kalau tidak mau mengikuti ajakan ketum akan diberangus. Dan semua ini akan selesai jika Balmon mau datangi pengguna pemilik Rappling, diminta pertanggungjawabannya atau minta kembali monitoring untuk memberangusnya. Ingat kawan, Bali monitoring itu bukan bawaan Rapi. Yang bisa disuruh-suruh. Hal ini tidak menunjukkan pimpinan Rapi mengeluarkan statement seperti itu. Harusnya pucuk pimpinan itu bisa merangkul semua penggiat komunikasi semasa anggota Rapi berkomunikasi di band-band Rapi. Syukur menjadi pelindung, pendamai, atau tameng organisasi. Data sementara yang saya amati setelah Roib Merdeka dioperasikan di band-band Rapi. Dari kacamata pemerintah, ingat, pemerintah melalui Kominfo telah berhasil menerapkan ASO, analog switch off, hampir 220 juta pemilik TV harus mau mengikuti perintah negara. TV analog harus berubah menjadi digital. Sampai sekarang tidak ada yang melawan. Itu adalah contoh tindakan terukur pemerintah. Dan Rapi wajib mengikuti ajakan tersebut. Sehingga Rapi yang ingin maju, sekali lagi, sehingga Rapi yang ingin maju, tidak menunggu lama untuk bertindak apa yang dia minta dari pemerintah melalui Kominfo itu. Dari Rapi, khususnya di Roib Merdeka, Rapi di Roib Merdeka inilah tanggap akan ajakan pemerintah dan tidak mengikuti himbauan atau kita mengikuti himbauan dari Kominfo, yaitu komunikasinya berubah ke digital atau ASO. Tidak perlu negara mengeluarkan surat edaran tentang aplikasi ASO tersebut ke masing-masing penggiat komunikasi. Hanya penggiat komunikasi silahkan atau rakyat silahkan atau organisasi silahkan dapat menyikapi ajakan negara tersebut. Hasil pengamatan dampak adanya Roib diaplikasikan di band-band Rapi ini. Hasil pengamatan yang saya rangkum di masing-masing balai monitoring seluruh Indonesia. Balmon merasa terbantu dengan teknologi Roib yang diterapkan di Rapi ini. Alasannya sederhana, yaitu anggota Rapi sudah tidak lagi menggunakan power besar jika ingin berkomunikasi ke rekannya yang lebih dari 500 km. Mungkin masih ada 1-2, silahkan teruskan. Sehingga spektrum di masing-masing
Bali monitoring relatif baik dan terkendali. Pertanyaannya, mengapa justru Ketua Umum Rapi melarang atau menghimbau dengan mengeluarkan surat edaran memasang pasal undang-undang yang mengada-ada agar anggota Rapi takut atau tunduk dengan SE yang dikeluarkannya. Saya pribadi tidak menyalahkan pengurus daerah ke bawah, karena alasan beliau juga posisinya bingung, sungkan, saling menunggu. Tapi kalau kita kembalikan ke kitoh organisasi Rapi, kita harus berani melawan SE itu dengan alasan jelas. Dengan keluarnya SE itu dampaknya ke organisasi tidak baik-baik saja. Bahkan menuju perpecahan. Anggota Rapi dari itu, maka dari itu saya titipkan ke ketua daerah seluruh Indonesia. Silahkan menyikapinya agar anggota Rapi bisa rukun kembali. Karena yang bisa menghentikan dan mencabut surat edaran nomor 19.01.00.0822 itu adalah desakan dari para ketua daerah seluruh Indonesia. Alasannya apa? Kalau Ketua Umum Rapi mau mengeluarkan surat edaran, aturan atau etikanya harus mendapat dukungan persetujuan dari ketua daerah paling sedikit 50%. Dan nanti harus digodok, dipengas, dan nanti dibuatkan dasar, atau itu dibuat dasar keluarnya surat edaran itu. Mari Bapak Ibu Ketuda se-Indonesia, keputusan di pundak Anda. Kembalikan tata aturan organisasi kita sesuai aturan main organisasi Rapi. Khususnya etika mengeluarkan surat edaran. Saya ulangi sekali lagi, menurut ilmu yang saya dapat bahwa tata cara prosedur mengeluarkan surat edaran itu baik di tingkat nasional maupun daerah, paling tidak harus mendapatkan dukungan 50% dari ketua di bawahnya. Setelah itu, masih perlu digodok ke semua ketua. Baru nantinya akan digunakan sebagai dasar pengeluaran surat edaran. Kenapa para pendahulu pengurus organisasi mengatur hal tersebut? Ya, alasannya jelas, agar pemimpin Rapi tidak semaunya bahkan berkesan arogansi memihak satu dan memaksakan kehendak. Jadi jangan mainkan undang-undang pasal kalau hanya untuk menakuti anggota Rapi. Kita ingat, organisasi kita itu non-profit, bukan organisasi politik. Jadi kurang lebih seperti itu. Surat edaran yang melalui prosedur yang benar, yang paling tidak juga kami sayangkan Ketua Umum sekarang ini lebih berani tidak menggubris keputusan sidang Komisi C. Kalau memang berani bubarkan sekalian aturan atau hilangkan sidang-sidang Komisi A, B, C tersebut, dicabut aja, apa gunanya? Enggak ada. Tapi saya ingatkan, sidang Komisi A, B, C tersebut adalah perintah organisasi. Sebelum ketua terpilih, perlu diadakan sidang awal dulu. Baik Komisi A, Komisi B, Komisi C. Sehingga nanti
dapat dijadikan aluan untuk ketua yang terpilih. Itu usulan dari ketua daerah seluruh Indonesia kalau tingkat nasional. Jadi sekali lagi sebelum ketua RAPI terpilih, baik Munas, Musda, Muswil, Muslok, organisasi, memerintahkan untuk diadakan sidang komisi ABC. Komisi ini bersidang dan membuatkan suatu putusan yang nanti digunakan patokan para ketua untuk menjalankan organisasi ini. Tolong ingat, ini perintah organisasi sudah saya ulang berkali-kali. Jika tidak mengerti, lebih bijak belajar dan banyak membaca atau tanya bagaimana tata aturan memimpin organisasi yang amanah dan terukur. Permohonan saya ke anggota RAPI. Untuk itu permohonan saya kepada pribadi ke anggota RAPI seluruh Indonesia, khususnya RAPI, ayo jangan mau kita dihasut oleh pimpinan organisasi. Permohonan Bapak Ibu Ketua Daerah seluruh Indonesia segeralah bertindak. Mana yang paling baik atau tetap melakukan pembiaran, monggo silahkan. Tapi kalau mau belajar tentang manajemen konflik, maka tarik surat edaran tersebut segera agar anggota RAPI bisa rukun kembali, apapun alasannya. Terima kasih atas waktu yang saya gunakan, dan secara pribadi saya mohon maaf jika statement saya menyinggung perasaan Bapak. Saya hormat dengan Ketua Umum, tapi saya tidak hormat atas cara mengeluarkan surat edaran itu. Niat saya hanya ingin menyatukan anggota RAPI seluruh Indonesia. Dan saya ingin mengembalikan aturan organisasi RAPI yang telah dibuat oleh para pemimpin RAPI terdahulu, agar pengurus RAPI tidak berkesan arogansi. Semoga menjadikan kita bersama, atau saya ulang, semoga menjadikan perhatian kita bersama. Dan saya Julius Sulu 12 Kuibiak 5 mengucapkan selamat Idul Fitri 1445 Hijrah. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan 10.50 saya cabut. Kembali 10.23. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.